kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Pinem Excellent, yang merupakan sebagai pengelola Bikoop Indonesia dengan metode teknik analisa saya saham ya, dengan metode volume seperti itu teman-teman ya. Kali ini kita kembali memberikan analisa pergerakan suatu saham yang dihitung berdasarkan volume ya, penentuan supportnya, penentuan target sell-nya itu dengan volume, tapi kita coba gambarkan via chart. Kenapa seperti itu? Karena umumnya unfollower dari Bikoop Indonesia itu adalah memakai paham technical analisis. Jadi, saya coba gambarkan di chart supaya teman-teman nanti bisa membantu ya, bisa bantu menurut teman-teman ini polanya bagaimana? Ini apakah benar menarik atau tidak? Apakah sesuai dengan pergerakan moving average atau bagaimana? Itu tergantung pribadi teman-teman. Tapi penentuan support dan target sell-nya dan batasan cut loss-nya tentunya itu saya hitung via volume teman-teman. Seperti itu dia. Jadi semoga ini bermanfaat ya. Dan berikutnya juga, saham-saham yang saya paparkan ini adalah bukan untuk sebagai bahwa saham ini akan naik, tidak. Tapi ini cocok menurut saya menjadi watchlist Anda, seperti itu. Jadi watchlist, dikarenakan dia selama 5 hari, selama sepekan, itu dilakukan akumulasi secara masif. Nah, akumulasi secara masif itu tentunya adalah dilakukan oleh proksinya sendiri atau bandarnya. Karena ilmu pola pikir sederhana adalah tidak ada yang namanya kalau harga saham itu naik, yang naikkan itu retail pasti adalah bandarnya. Seperti itu teman-teman. Tentunya kalau sahamnya belum naik tinggi, boleh kita koleksi. Kalau sudah naik tinggi, kita harus hati-hati. Seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk ke saham yang pertama. Range akumulasi masif yang saya paparkan hari ini adalah mulai dari 27 Maret sampai dengan 3 April 2024. Saham yang pertama yang terpilih adalah saham Medco. Ya, kita lihat teman-teman ya, Medco secara pribadi sampai 3 April kita lihat ya ada 27 dia terus melakukan yang namanya pro-buy. Pro-buy itu penting sekali teman-teman untuk pahami karena pro-buy itu adalah volume akumulasi seperti itu dia. Apabila suatu saham sudah membuat pro-buy, dimulai dari harga awal pertama sekali dia mulai mantul pro-buy dan akhirnya kelanjutannya juga dia membuat pro-buy dan saham itu belum breakdown dari harga awal dia membuat pro-buy, tentunya potensi cuan itu ada teman-teman. Tentunya tergambar dari volumenya. Kalau volumenya besar, tentunya harga sahamnya juga akan melambung naik cukup besar. Tapi kalau volumenya kecil, kita tetap harus hati-hati. Berarti dia teknik analisanya adalah volume dari saham itu dia akumulasinya secara kecil-kecilan gitu, pelan-pelan seperti itu. Kita lihat saham Medco ya. Tanggal 27 dia ada membuat pro-buy 300.000 lot, ini juga ada membuat pro-buy teman-teman, 300.000 lot juga. Dari 1.420 sampai dengan 1.430 dan tanggal 1 juga rutin membuat pro-buy seperti itu dia sampai di tanggal 3 seperti itu. Ya, lalu kita lihat chartnya coba Medco ya, kita lihat coba chart Medco. Ya, bagaimana Medco Energi. Nah, inilah dia chartnya teman-teman ya, Medco. Nah, inilah chart dari Medco ya, di mana harga saham ini terus ya masih berada di atas moving average 5 ya, EMA 5 ya, di mana dia masih naik dan 2 hari ini ada kondisinya kurang baik ya, merah ya, seperti itu. Sebenarnya itu selama dia tidak breakdown dari support apanya bagus sih ya, nggak jadi problem gitu ya, nggak jadi problem itu teman-teman, seperti itu ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Nah, ini saham Medco, kita coba dulu lihat volume profilnya ya. Sebentar, volume profile, oke, apakah oke, volume profilnya sudah ada, oke ya, karena ini cukup membantu juga dalam teknik analisa ya. Oke, saham Medco ini teman-teman secara ilmu analisa volume ya, teknik unfold ya, saya gambarkan adalah support pertahanannya. Oh, sebelum ke sana kita ke harganya dulu. Di mana saham Medco ini sudah naik teman-temannya dari sini ya, dari sini di harga oke, kita ambil yang ini saja karena ini sudah pernah turun ya, dari sini yang terdekat di harga 1110 ya, di mana trennya belum patah. Seperti itu, 1110 trennya juga masih oke yang ini ya. Kita coba kasih garis tren yang merah ya. Oke. Seperti itu, trennya juga belum patah ya. Tentunya ini berpeluang teman-teman. Seperti itu dia ya. Nah, di mana saham ini naik dari ya setelah ini kan di sini dia ada tren baru tren pertama lalu trennya patah. Seperti tren patah
Lalu tren yang kedua ini tidak patah trennya, masih berlanjut. Tentunya ini merupakan potensi menurut saya, teman-teman. Seperti itu ya. Trennya belum patah ya. Jadi oleh sebab itu saham ini secara analisa volume dia naik dari 1110 ke harga saat ini itu sekitarnya naiknya sebesar 38%, teman-teman. 38%. Jadi oleh sebab itu saham ini potensi masih bisa naik menurut saya ya. Karena kenapa? Memang saham ini sudah naik 38%. Kita harus memakai pola pikir seperti itu juga. Kalau saya jadi bandarnya, saham ini sudah naik 38%. Ya, 38%. Kira-kira saya jualan atau enggak ya? Seperti itu. Kalau memang teman-teman merasa bandarnya jualan, tunggu saja koreksi. Tapi harus punya pola pikir juga. Kalau memang dia mau jualan, kenapa 5 hari ini dia melakukan pro buy? Kenapa 5 hari ini dia melakukan volume akumulasi masif? Itu pola pikirnya juga harus dipakai, teman-teman. Seperti itu. Berarti kan saham ini berpotensi masih naik kembali. Seperti itu menurut saya, teman-teman ya. Di mana dari saham ini ya, teman-teman ya, support pertahanannya saya buat adalah di harga 15.15 teman-teman. Itu ada di sini support pertahanannya. Ya oke ya, di sini ya kita buat ya di sini. Oke. Oke, support pertahanan ya. Oke ya. Nah, pertahanan ya di 15.15 ya, oke ya di sini. Walaupun harganya nggak terlalu tepat nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, support pertahanannya di 15.15, support kuatnya di 14.35 teman-teman ya. 14.35 itu ada di sini ya, oke ya, ya di sini ya. Nah, ini ada support kuat ya. Ini support kuat. Saya buat ya, support kuat 14.35. Seperti itu teman-teman. Itu support kuatnya. Jadi support pertahanan 15.15, support kuatnya 14.35. Secara ilmu analisa volume berarti ada uang di harga 15.15 dan uangnya paling banyak itu di 14.35. Jadi kalau breakdown dari 14.35 itu akan longsor dalam teman-teman. Karena disitulah support kuat trennya seperti itu atau patah trennya di sana. Seperti itu teman-teman. Jadi selama tidak breakdown dari support pertahanan ya hold terus. Kuncinya adalah breakdown dari support kuat. Ini konsepnya swing teman-teman ya, jangan teman ya. Jadi dengan target sell yang saya tentukan untuk saham Medco ini adalah di 16.30 sampai dengan 1.700 ya. 16.30 sampai dengan 1.700 ya. 16.30 sampai dengan 1.700. Nah, di sini target sell-nya teman-teman, seperti itu ya. Nah, target sell-nya di situ. Oke ya, saya buat ya target sell. Itu di 16.30 sampai dengan 1.700. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman kira-kira ya? Kira target sell-nya ini tercapai atau tidak? Bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman seperti itu ya. Inilah dia untuk yang saham pertama, saham Medco. Seperti itu teman-teman. Ya, kita masuk ke saham yang kedua. Saham yang kedua, teman-teman, adalah saham yang baru IPO, yaitu Meja. Seperti itu dia, Meja. Jadi kita lihat dulu Meja ini ya. Meja ini sempat ke 190, teman-teman. Ya, 195 juga sempat. Lalu longsor gitu. Nah, lalu longsor dia. Seperti itu. Jadi longsoran itu akhirnya sekarang mantul lagi gitu dia. Jadi kalau kita lihat sampai tanggal 3 ini, ada dia pro buy yang dibuat dari tanggal 27 ya, 27 pro buy ya. Nah, ini ada pro buy 159 ke 65, ada lagi pro buy 160 165, pro buy terus nih. Berarti ini proksinya sedang akum terus ini, seperti itu teman-teman. Dan kenaikan belum tinggi karena dari 165 dia hitungnya kan. Dari 165 dia 165 sorry maaf 149 maksud saya. Karena 149 juga dia makan ya. Dari 149 ke apa kan belum terlalu tinggi teman-teman. Harga saat ini 174 seperti itu. Ya, jadi tentunya ini berpeluang menurut saya karena saya melihat wah ternyata ini ada volume akumulasi nih, cocok jadi watchlist para unfollower seperti itu teman-teman. Makanya saya pilih Meja ini ya. Kalau kita lihat dari chartnya, kita coba ke saham Meja ya, Meja. Nah, jadi dia itu membuat suatu tren baru ya, tren baru di mana oke ya. Saya coba dulu perkecil ya, perkecil. Ya, perkecil ya. Oke, ini saham Meja ya. Oke, kita buat seperti ini biar dia enak menarik dilihat ya. Oke, saham Meja ini teman-teman.
Kita perkecil seperti ini teman-teman. Jadi saham meja ini dia ada trennya di sini teman-teman. Sini ya, dari sini dia dari mulai mantul tapi trennya ini di sini. Oke, tren bagus tapi dia mantulnya dari sini. 149. Ya, pernah dia sentuh 149 nih teman-teman. Seperti itu ya, 149 ini pernah dia sentuh. Berarti artinya ada volume di sini, ada di 149 ini ada volume. Tapi volumenya kalau kita scroll ke bawah di sini dia nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak volumenya. Tapi ada pondasi di sana teman-teman. Seperti itu dia. Sehingga saya lihat dari sisi apa? Dari sisi volume ini cukup menarik gitu karena dia setelah longsor tapi ada perlawanan begitu. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Kalau kita hitung dari 149 ke harga saat ini itu naiknya sekitar 17% teman-teman. 17% ya. Jadi menurut saya ini masih berpeluang saham ini ya. Dengan itu saya menentukan support pertahanan dari saham ini setelah kenaikan selama 5 hari ini adalah di 170. Itulah support pertahanannya ya. Support pertahanannya di 170 itu di sini ya. Oke, kita scroll di sini biar enak buatnya ya. Ya seperti ini ya. Support pertahanan ya. Di 170, oke ya. Nah, seperti itu. Nah, support kuatnya itu di harga, support kuatnya itu di harga 163 ya. Ini. Ya, support kuatnya di harga 163. Oke. Nah, ya. Support kuat. Nah, di harga 163. Nah, support pertahanan 170, support kuatnya di harga 163. Seperti itu. Jadi menurut teman-teman bagaimana nih? Kira-kira berpeluang nggak nih? Seperti itu. Gimana kira-kira? Berpeluang nggak? Gitu dia teman-teman ya. Tentunya ini selama tidak breakdown dari 163, kalau teman-teman masuk saham ini, hold saja selama tidak breakdown 163. Kuncinya di sana, secara volume, seperti itu. Jadi nanti teman-teman ini tinggal memastikan saja, benar nggak? Memastikannya bagaimana seperti ini. Ketika breakdown dari 163, kalau dia memang lanjut longsor terus, turun makin bawah, berarti benar analisa kita. Nah, tetapi kalau memang dia breakdown dari 163, lalu dia besoknya malah naik, berarti analisanya salah. Begitu saja. Seperti itu. Karena support kuat ini adalah di sini uang keduanya yang terbanyak secara metode analisa volume. Misalnya, uangnya saya katakan adalah 1 M ya, 1 M selama 5 hari ini, 1 M ya. Nah, mungkin di 170 ini 300 juta, di 163 ini 700 juta, seperti itu. Jadi kalau breakdown dari 163 berarti kan uangnya udah habis. Itulah pola pikirnya. Volumenya udah habis. Barangnya udah habis, seperti itu. Tapi ingat teman-teman ya, kuncinya adalah breakdown itu adalah harga closing market, bukan harga pada saat berjalan market. Kadang harga saham itu turun dari 163, tapi sebelum closing market dia naik. Seperti itu. Artinya apa? Sempat turun, berarti barangnya itu sebenarnya belum habis. Kalau udah habis, dia akan langsung longsor turun. Tapi kalau belum habis, dia akan naik kembali. Seperti itu. Dia mencoba meng-average harga di bawahnya. Dia average down-nya lagi di bawah. Seperti dikutipnya lagi gitu. Sengaja memang dia turunkan, supaya retail itu cut loss, lalu dia naikkan kembali ke atas. Seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya closing market ya, di breakdown. Seperti itu. Itu pola pikirnya. Ya, dengan target sell yang saya tentukan adalah untuk saham meja adalah di range harga 184 dan 190. Itu ada di sini teman-teman ya. 184 dan 190. Saya di sini saja. Saya nggak terlalu jauh-jauh ya. Di sini saja ya. Saya nggak terlalu jauh-jauh menentukan target sell ya, karena kita bermain dengan volume seperti itu ya. Ya, di harga 184 sampai dengan 190. Nah, teman-teman boleh jual di sana. Bisa jual di sana gitu, di range harga ini, di sini jual boleh. Nah, jadi bagaimana Pak Pin yang terciptanya TSP atau target sell itu adalah dari kekuatan volume ini. Dari mana jalannya ya? Harga saham ini bisa sampai ke harga misalnya 250 sedangkan volumenya aja masih sedikit gitu, nggak besar gitu kan. Nah, kalau nanti misalnya di harga TSP ini ada lagi volume akumulasi, tentunya targetnya lebih tinggi lagi begitu, sehingga unfold ini memang cocoknya jangka pendek seperti itu teman-teman. Itulah dia untuk analisa saham meja seperti itu. Apakah teman-teman merasa cocok atau bagaimana? Silahkan analisa kembali sesuai trading plan teman-teman. Seperti itu dia ya. Oke. Saya lanjut ke saham yang ketiga.
Saya masuk saham yang ketiga itu saham Silo, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita scroll di sini, Silo itu selama 5 hari berturut-turut dari 27, dia itu sudah naik dari 2360 ke 2590. Memang ada penurunan kemarin ya, penurunan kemarin, tapi penurunannya juga dia membuat pro buy seperti itu ya. Jadi volumenya juga nggak terlalu besar. Tuh, mungkin selevel Silo ini besar karena harganya kan 2000-an, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi perlu dipantau juga yang seperti ini. Nah, maka dari itu teman-teman, kita coba lihat chartnya Silo ya. Kita masuk ke Silo. Kira-kira bagaimana ya chart Silo. Nah, seperti ini dia silonya teman-teman ya. Seperti ini silonya. Kita coba lihat. Oke. Nah, jadi silonya sudah ada tren di sini yang panjang. Inilah yang disebut dengan teman-teman yang teman-teman biasanya sebut itu adalah di sini. Kalau di dalam unfold itu ini yang disebut dengan namanya adalah BDK. BDK ini yang disebut dengan BDK atau artinya dalam analisa volume disebut dengan base demand area konsolidasi atau area cicil dari para proxy ya. Nah, itu dia. Ini yang disebut dengan BDK teman-teman. Dan dia breakout dari BDK, breakout seperti itu. Dan dia sudah membuat tren seperti ini, trennya belum patah juga. Harga saham sekarang sudah turun dari EMA 5 ya. Nah, secara technical analisis sudah turun dari EMA 5. Volumenya kemarin juga ini nggak terlalu besar distribusinya. Tentunya saham ini berpeluang menurut saya seperti itu. Jadi secara analisa volume ya saham ini masih bisa naik menurut saya ya. Karena kalau kita hitung dari harga dia mantul itu dari sini teman-teman ya. Dari sini dia kalau kita hitung dia mantul itu dari sini itu dari harga 1980 teman-teman. Dari sini ya 1980 saya ambil dari sini, oke, ya 1980 seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Harga 1980. Ini kekuatannya ini adalah sekitar 25% naiknya teman-teman. Seperti itu, 25%. Ya, sehingga dalam konteks ini menurut saya saham Silo ini masih berpeluang teman-teman. Seperti itu dia ya. Dimana support pertahanan dari saham ini adalah saya sampaikan adalah 2430 teman-teman. Jadi saya menentukannya adalah 2430. Ya, di sini ya. Inilah yang disebut dengan support pertahanan. Itu di harga 2430 ya. 2430 support pertahanannya. Oke, itu yang pertama. Baru yang kedua adalah support kuat ya. Support kuat. Support kuat dari saham ini adalah 2250 ya. Oke. Oke ya, di sini ini support kuat ya. Nah, support kuatnya ya. Nah, bagaimana kira-kira teman-teman? Menurut teman-teman ini oke nggak? Nah, gitu. Dari secara ilmu TA teman-teman lah. Nah, kira-kira bagaimana? Oke nggak ini? Masih layak nggak dikoleksi? Nah, seperti itu teman-teman. Disinilah petanya. Kalau secara unfold ya, secara unfold seperti itu ya. Dengan target sell yang saya tentukan untuk saham Silo adalah 2560 dan 2640 ya. Target sell-nya itu 2560 ya. Target sell-nya nanti teman-teman bisa jualan di sana 2560 ya sampai dengan 2640 ya, 2640. Oke. Nah, di sini tuh. Nah, ini ya. Di sini. Nah, di sini target sell-nya teman-teman ya. Target sell-nya di situ 25. Nah, di sini ya, saya coba. Itu di harga 2560 sampai dengan 2640. Seperti itu teman-teman. Inilah dia untuk saham Silo. Seperti itu. Nah, kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Apakah ini berpeluang? Nah, silahkan analisa kembali sesuai dengan trading plan teman-teman. Seperti itu dia ya. Oke, kita lanjut ke saham yang keempat itu adalah saham MAPI. Ya, MAPI. Nah, ini teman-teman. Perhatikan saham MAPI sampai tanggal 3. Memang tanggal 3 ini ada merah, tapi dari tanggal 27 dia selalu membuat pro buy. Seperti itu. Volumenya juga semakin hari semakin naik. Dan di tanggal 3 itu juga dia juga membuat
pro buy seperti itu ya. Nah, jadi saham ini menurut saya masih bisa naik dalam konteks analisa volume karena volumenya juga mendukung teman-teman. Seperti itu. Itulah untuk saham MAPI ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya ini berpeluang juga masih seperti itu ya, berpeluang juga. Jadi tentunya silahkan dipantau, kita masuk ke chartnya. Menurut teman-teman bagaimana ya? Itulah dia saham MAPI. Nah, jadi kalau saham MAPI itu seperti ini ya. Ini dia peta saham MAPI saat ini kondisinya ya. Jadi trennya itu ada di sini ya. Oke, masih oke trennya ya. Tren pendeknya ada di sini, dia udah sempat longsor ya, udah sempat longsor. Dia membuat suatu base demand area tapi akhirnya longsor seperti itu, sehingga saham ini dari trennya juga sedang mencoba untuk naik seperti itu dia ya. Jadi di sini dia udah membuat base demand area pendek tapi dia naik kembali seperti itu teman-teman. Tentunya itu saya ambil dari yang terendah saja, dari yang terdekat ya. Dari yang terdekat itu adalah dari sini ya, belum naik terlalu tinggi. Dari sini dia dari harga 1610 ya, dari sini ya menuju ke sini ya, itu naiknya itu sekitar sampai harga saat ini ya, naiknya sekitar 17% teman-teman, 17% ya. Tentunya dari itu adalah ini trennya juga sudah naik ya, perlahan-lahan. Silahkan teman-teman pantau. Dengan peta yang saya buat adalah support pertahanan saham ini adalah di harga 1880 teman-teman. Untuk support pertahanannya. Ini dia di sini. Ya, di sini dia. Sorry. Di sini teman-teman. Jadi saya turunkan ini dulu. Iya, ini. Di sini dia. Support pertahanannya itu adalah di harga 1880. Oke. Oke, ya, 1880 teman-teman. Seperti itu. Nah, 1880 ya, support pertahanannya. Nah, support kuatnya teman-teman itu di harga 1780 ya, 1780. Nah, di sini teman-teman. Ini support kuat. Ya, support kuat. Jadi kalau breakdown dari situ kita tahu saya support kuat. Dia di 1780. Ya, 1780 seperti itu ya. Support pertahanannya di 1880, support kuatnya di 1780 ya. Dan saya melihat ini masih berpeluang dengan target sell yang saya tentukan adalah di harga ya, di harga saya tentukan itu di harga lah 2000 sampai dengan 2080 teman-teman. Itu berada di sini ya. Kita tentukan dia di harga 2000, nanti jualannya di sana saja ya, di sana saja. Nggak usah di yang lain-lain sampai dengan 2080. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini saja ya. Target sell-nya di sini saja. Oke. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, gimana menurut teman-teman? Kira-kira menarik enggak? Seperti itu. Polanya, pola apakah ini buat teman-teman yang seorang technical analysis? Kira-kira polanya pola apa ya? Seperti itu. Jadi itu pribadi teman-teman. Mau jualan di mana? Intinya adalah selama tidak breakdown dari 1780, cicil saham ini. Seperti itu dia teman-teman. Oke? Saham yang terakhir teman-teman adalah saham Heli. Nah, ya Heli ya, kalau kita buat di sini, ya dia ada melakukan volume akumulasi masif dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 3. Setiap harinya ada. Ya. Nah, tentunya ini berpeluang gitu. Jadi ini ada dari 515, 520, 520, 525, 530, 535, 535, 540 dan 535, 535. Seperti itu. Ada. Pak Pinem, tanggal 3 itu apakah volume akumulasi masif juga? Iya, tapi di harga 535 aja. Dari mana Pak Pinem bisa memastikan bahwa 535 aja itu volume akumulasi masif? Kalau dia tidak volume akumulasi masif, dia akan tidak seperti ini. Dia akan longsor. Seperti itu dia. Jadi memastikannya adalah esok hari gitu ya. Dia akan longsor pastinya kalau memang distribusi full. Seperti itu dia. Itu dia ya. Untuk saham Heli ya. Tentunya saham Heli ini juga udah pernah kita rekomendasikan ya. Itu di tanggal 15 April ya. 15 Maret maksud saya, di harga 480 dan sekarang 535. Di channel YouTube kita ini juga volume akumulasi masif. Kita coba lihat chartnya dari saham Heli.
ya. Nah, ini dia teman-teman, saham Eli. Ya, saham Eli ini kalau kita scroll begini, oh ternyata pernah suspend teman-teman ya. Ya, saham Eli ini pernah suspend cukup lama ya. Catnya itu nampak ini yang begini nih suspend nih teman-teman. Baru akhirnya dia longsor seperti itu ya, sahamnya longsor. Nah, trennya ini ya belum patah seperti itu. Kalau kita tarik dari sini dari harga 400 ini dia belum patah tren, masih oke ya. Nah, saham ini seperti itu masih oke trennya. Di mana dia kenaikannya itu dia dari harga 400 ini ke sampai harga sekarang itu ada sekitar hampir 30% teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat di secara keseluruhan seperti ini, teman-teman ya, secara keseluruhan seperti ini, ya tentunya kita harus berhati-hati untuk saham ini karena saham ini naiknya pun dari harga paling terendah sekali ya, di bawah 100 ya, di bawah 100 itu bisa di harga dari bawah sekali. Nah, jadi tentunya ini sangat beresiko kalau teman-teman tidak berani, jangan beli seperti itu. Kalau teman-teman tidak berani, jangan beli saham ini. Saran saya sih seperti itu. Jangan beli saham ini kalau tidak berani, ya. Karena ini beresiko. Jangan nanti kita kena kayak saham kayu ya. Dari harga tertingginya dia akhirnya longsor sampai dalam sekali. Seperti itu. Kita jadi bagian cuci piring. Tapi tentunya ya kalau kita nggak coba, mana tahu memang masih bisa naik, tentunya bisa kita coba juga teman-teman. Dengan membuat yang namanya peta tentunya. Jadi kalau breakdown dari harga itu kita keluar seperti itu. Di mana support pertahanannya saya buat adalah di harga 540 teman-teman. Di sini ya. Di sini adalah support pertahanan dari saham tersebut. Nah, di sini oke, support pertahanannya, baru support kuatnya itu di harga 500 teman-teman. Itu ada di sini. Ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya selama tidak breakdown dari 500 ya hajar seperti itu. Ya sikat terus ya gitu, nikmati cuannya seperti itu teman-teman. Harganya seperti itu. Nah, dengan target sell yang saya tentukan selama tidak breakdown dari 500, ini target sell terdekatnya itu adalah di harga 580 ya teman-teman ya. 580 sampai dengan 600 teman. Seperti itu ya, 580 sampai dengan 600 ya. Mohon maaf kalau agak nah, seperti ini ya. Yang penting teman-teman paham ya, target sell-nya itu di sini gitu. Nggak usah panjang-panjang ya, karena kita short swing ya. Target sell 580 sampai dengan 600. Seperti itu teman-teman. Nah, inilah dia untuk peta dari saham Heli. Bagaimana kira-kira teman-teman? Kalau teman-teman jadi apa saham ini, kira-kira bagaimana? Apakah tercapai target sell-nya? Bagaimana kira-kira? Itu pribadi teman-teman sendiri ya. Inilah dia saham Heli ya. Nah, kira-kira bagaimana? Silakan analisa kembali teman-teman sesuai trading plan teman-teman ya. Sahamnya ini analisa kembali sesuai trading plan teman-teman. Semoga bermanfaat. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itulah dia teman-teman, saham-saham volume akumulasi masif dalam range kurun waktu 23 Maret hingga 3 April selama 5 hari ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan sampai bertemu lagi di analisa saham berikutnya ya. Ingat seperti saya sampaikan, Anda tinggal pilih sahamnya, jadikan watchlist, jangan dibeli semuanya. Mana menurut Anda sesuai trading plan Anda yang bagus, itu saja yang dibeli, yang lainnya abaikan saja. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Silahkan analisa kembali sesuai trading plan Anda. Salam dari saya, Pinem Excellent. Sampai bertemu di analisa berikutnya. Apakah itu saham akumulasi masif? Yang pertama, tidak bisa dipastikan secara pasti 100% saham yang dilakukan akumulasi masif pasti akan naik. Karena kita sama-sama ketahui di bursa saham itu tidak ada yang pasti. Hanya saja kita sudah memastikan dengan pasti saham ini sedang diakumulasi. Yang kedua, saham ini kenapa masuk dalam fase akumulasi masif? Karena selama 5 hari berturut-turut saham ini diakumulasi secara masif oleh proksi. Kenapa bisa yakin dan percaya yang melakukannya adalah proksi? Pola pikirnya adalah suatu saham itu naik bukan karena digerakkan oleh retail, pasti yang menggerakkan adalah proksi. Karena kenapa? Konsep retail secara keseluruhan di bursa saham ini adalah antri. Sedangkan suatu saham itu bisa naik karena adanya tindakan HK. Kalau tidak ada tindakan HK,
yang menghabiskan volume di over, maka saham itu tidak akan pernah naik. Maka dari itu, kalau ada saham naik, berarti yang menaikkan itu dominan adalah proxy atau bandarnya. Yang ketiga adalah patuhi trading plan. Jadi saham akumulasi masif ini adalah saham-saham yang secara pasti bisa dimasukkan ke watchlist dikarenakan selama 5 hari berturut-turut tampak ada akumulasi masif langsung daripada proxy yang membuat saham ini layak untuk dijadikan watchlist. Patuhi trading plan yang dibuat karena secara hitungan unfold trading plan inilah yang terbaik. Jadi selama saham ini masih bergerak pada trading plan atau sudah breakdown dari trading plan, silahkan tentukan eksekusi sesuai trading plan yang dibuat. Salam dari saya, Pinem Excellent.